Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. KPK periksa Kepling Pulau Simardan di Mapolres Tanjung Balai. Jurnalis tabur bunga di depan kantor Wali Kota Medan. Bendera merah putih koyak berkibar di Puskesmas Securai Langkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 5 orang pejabat Tanjung Balai dan Kepling Pulau Simardan di Mapolres Tanjung Balai, Sumatera Utara atas dugaan jual beli jabatan pada tahun 2019. Kepala Lingkungan Pulau Simardan dan 5 pejabat Kota Tanjung Balai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Monitoring Center Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. 5 pejabat yang diperiksa yakni Yusmada, Sekda Kota Tanjung Balai, Abu Anifa, Kepala Kepegawaian Daerah Tanjung Balai, Humaini Nasution, Kabak Umum Tanjung Balai, Azhar, PLT Kadis Pendidikan Tanjung Balai, Pahala, Camat Datuk Bandar Timur, dan Kepling Pulau Simardan Abdul Rohim Sirait. 1 orang Kepling dan ke-5 orang pejabat pemerintah Kota Tanjung Balai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atas jual beli jabatan pada tahun 2019. Berapa pertanyaan yang ditanya sama KPK, Bang? Apa aja yang ditanya sama KPK? Nah, Bang, terkait jual beli proyek atau gimana, atau jadi beli jabatan ini, Bang? Belum tahu. Berapa pertanyaan, Bang? Sejumlah saksi enggan memberikan komentar kepada awak media terkait pemeriksaan jual beli jabatan di pemerintahan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 mengunjungi Pulau Nias, Sumatera Utara untuk melakukan rapat koordinasi penanganan COVID-19 dan mitigasi bencana alam. Memastikan penanganan COVID-19 terlaksana dengan baik di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melakukan rapat koordinasi di Aula Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Nias. Rapat koordinasi dihadiri seluruh kepala daerah di Kepulauan Nias yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya. Masing-masing daerah menyampaikan ekspos tentang penanganan pasien COVID-19 dan pencegahan yang telah dilakukan selama ini. Kepala BNPB mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di setiap daerah yang ada di Kepulauan Nias. Di antaranya Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli, yang selama ini telah bekerja dengan baik dalam penanganan dan pencegahan COVID-19, sehingga angka kesembuhan semakin tinggi dan angka kematian relatif rendah. Mitigasi bencana juga merupakan salah satu tujuan dalam rapat koordinasi tersebut, karena selama ini Kepulauan Nias adalah rawan bencana dan diperlukan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Kepala BNPB mengharapkan sinergitas dan komunikasi antara daerah yang ada di Kepulauan Nias perlu ditingkatkan untuk saling berkoordinasi dan bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Karena gempa yang terjadi pada tahun 1861 dan 2005 lalu telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa di Kepulauan Nias. Saya bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Nias dan juga para perwakilan dari pemerintah kabupaten kota yang dihadir oleh para sekda melaksanakan rapat evaluasi tentang COVID dan juga evaluasi terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, yang pertama tentang COVID, kami dari pusat, tadi dari Kementerian Kesehatan, dari BPKP, dari unsur TNI dan Polri, dan beberapa unsur lainnya,
memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten di Pulau Nias dan juga Kota-Madya Gunung Sitoli yang telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir sehingga kasus COVID di Pulau Nias ini ada 5 wilayah administratif berjalan dengan kondisi yang sangat baik. Ya. Angka kesembuhannya sudah sangat tinggi, kemudian angka kematian juga relatif rendah, dan tinggal 3 orang pasien saja yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli. Yang saya hormati, forum sudah disampaikan tadi oleh Bupati. Hagomano Zegal melaporkan untuk Evarina TV. Kepolisian Resort Batubara Sumatera Utara beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan Batubara turun tangan untuk menyelidiki penyebab matinya ribuan ekor ikan di pesisir pantai Kuala Indah. Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara bersama Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perikanan Batubara turun langsung ke lokasi ditemukannya ribuan ekor ikan yang mati mendadak di Pantai Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Batubara. Di lokasi petugas mengambil sampel beberapa ikan mati, air, dan sampel lumpur. Kanit Tipiter Satreskrim Batubara Ibda Jimmy Sitorus mengatakan, seluruh sampel yang diambil tersebut akan dibawa ke laboratorium Medan untuk diperiksa guna mengetahui penyebab pasti matinya ribuan ekor ikan tersebut. Ribuan ekor ikan ditemukan mati mendadak di Pantai Kuala Indah pada Selasa sore kemarin. Warga menduga matinya ikan disebabkan tercemar limbah industri. Kedatangan kita dari Polres dari Batubara, khususnya unit Tipiter, di mana adanya informasi banyaknya ikan yang bermatian di Pantai Dato ini. Jadi tujuan kita untuk melakukan penyelidikan dan mengambil sampel baik ikan, juga air limbah, air lautnya dan juga tanahnya untuk diproses lebih lanjut. Dibawa mana nanti nih Bang hasil sampelnya? Ya? Hasil sampelnya ini dibawa mana nanti? Rencana kita akan kita kirimkan ke laboratorium yang ada di Medan, yaitu di Sopin gitu. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Jurnalis tabur bunga di depan kantor Wali Kota Medan beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kecewa terhadap matinya kebebasan pers, puluhan jurnalis Medan kembali gelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Medan. Para jurnalis ini juga melakukan aksi tabur bunga sebagai tanda bahwa kebebasan pers di Balai Kota telah mati. Aksi unjuk rasa jurnalis dari berbagai media cetak, online, dan elektronik kembali bergulir di depan kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan pada Rabu sore. Aksi yang digelar keempat kali ini tetap menuntut Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk mengevaluasi pola pengamanan di kantor Wali Kota yang menghalang-halangi tugas jurnalis. Dalam aksi ini, para jurnalis membawa poster bertuliskan perlawanan dan protes. Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai dengan tabur bunga sebagai bentuk kekecewaan atas matinya kebebasan pers di Balai Kota Medan. Melakukan aksi selama 4 hari, Bobi Nasution tak kunjung mendatangi pengunjuk rasa dan meminta maaf kepada jurnalis. Demo keempat yang kami lakukan di depan kantor Wali Kota Medan. Yang kita lihat di belakang kita, kantor yang megah, tapi ternyata kami memandang sampai aksi keempat ini, Wali Kota Medan masih enggan, masih menolak untuk jumpai wartawan dan memilih untuk bungkam dan memilih bahkan tidak mau menjumpai kami untuk menyampaikan permintaan maaf. Sekali lagi kami tekankan, kami datang ke sini bukan menuntut permintaan maaf secara pribadi, tapi yang kami tuntut adalah permintaan maaf dari Wali Kota Medan. Wali Kota Medan yang dalam hal ini diamanahkan sebagai pejabat publik hari ini. Selama 1 jam berorasi, tak ada satupun dari pihak Pemko Medan untuk menemui pengunjuk rasa. Para jurnalis akan terus melakukan aksi sampai Wali Kota Medan melakukan evaluasi terhadap pengamanan di kantor Balai Kota. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Guna menjaga dan mengkawal penyelenggaraan pemungutan suara ulang berlangsung aman dan kondusif, serta mencegah pelanggaran yang menjurus ke tindak pidana, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menggelar dialog alternatif yang dikemas secara apik dalam program Jaksa Menyapa. Kejari Labuhan Batu yang merupakan satu dari 3 pilar di dalam penegakan hukum terpadu atau Gakumdu yang mengawal PSU 24 April 2021 ini, serta bertanggung jawab dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada, menggelar dialog publik dengan melibatkan Bawaslu dan para perangkat pemerintahan dari tingkat camat, lurah hingga kepala lingkungan yang daerahnya masuk ke dalam 9 TPS yang akan melakukan PSU di Aula Kejari setempat Rantau Parapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya dalam putusan pada sidang terkait gugatan perselisihan hasil Pilkada 2020, MK memerintahkan KPU Labuhan Batu agar melakukan PSU di 9 TPS yang tersebar di 4 kecamatan. Disebabkan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan penyelenggara di tingkat bawah pada saat Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu. Menyikapi putusan MK tersebut, Ketua Bawaslu Labuhan Batu Makmur Munte yang menjadi narasumber pada program Menyapa menyebutkan, pihaknya telah mengevaluasi kinerja dan memprioritaskan setiap tahapan PSU agar tidak terjadi kesalahan kembali dan pelanggaran hukum. Dalam hal ini tentu sudah mengevaluasi terkait dengan terjadinya PSU di Labuhan Batu, dan Bawaslu dalam hal ini sudah membuat langkah-langkah. Pertama, dalam hal ini melakukan bintek kepada di jajaran Panwascam, PKD dan pengawas TPS. Kemudian juga terkait dengan DPT, tentu ini jadi hal yang krusial, dan ini juga sudah menjadi sudah dilakukan pencermatan dan sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian juga pembagian C6, dan ini juga menjadi bagian dari skala prioritas pengawasan Bawaslu. Tentunya kita berharap PSU kali ini tidak lagi menimbulkan kesalahan maupun kecurangan agar tidak ada lagi proses hukum di belakang hari. Demikian yang dapat. Kalau seandainya ada temuan, ya, tentu temuannya kita lihat dulu apa temuannya atau laporannya bentuknya apa. Kalau dia money politik, tentu kami akan bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian dalam hal ini termasuk dalam sentra Gakumdu. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menjelaskan, program Jaksa Menyapa yang melibatkan perangkat pemerintahan ini bertujuan agar PSU dapat berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, dengan bersikap netral dari level atas sampai bawah yang menyentuh masyarakat untuk tidak memihak ke salah satu pasangan calon dan mengajak serta mengingatkan dalam memilih pemimpin berdasarkan hati nurani, tidak terpengaruh atas janji-janji manis karena dapat menciderai kualitas pelaksanaan pilkada. Itu merupakan elemen penting dari yang sangat amat bermanfaat ini. Kegiatan Jaksa Menyapa ini adalah dalam rangka mensosialisasikan terhadap PSU yang akan dilakukan tanggal 24 April tahun 2021 di Kabupaten Labuhan Batu terhadap 9 TPS di Kabupaten Labuhan Batu. Jadi dengan kegiatan Jaksa Menyapa yang tadi dihadiri oleh Bawaslu, para camat, kepala desa, lurah, kepling yang wilayahnya meliputi 9 TPS yang dilakukan PSU tersebut, dengan harapan bahwa pemilihan umum khusus untuk pemilihan bupati dan wakil bupati akan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, dan tentunya jujur dan adil. Karena dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik, jangan terpengaruh oleh janji-janji dan pemberian-pemberian yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian terhadap masyarakat dalam penggunaan hak pilih untuk tidak ragu-ragu, dalam arti pelaksanaan ketika pemungutan suara itu dilakukan, negara menjamin kerahasiaan, jadi tidak usah takut ada ancaman atau hal-hal lain yang bisa mengganggu.
kemarin kita mendengar ada satu keputusan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Setelah 5 bulan tidak dapat bantuan, pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra warga Sakarnihuta Balige, Kabupaten Toba, mendatangi kantor dinas sosial. Kedatangan Pak Sutri tersebut didampingi warga sebagai pemandu jalan. Pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra Pesta Napitupulu dan Marga Sibarani mendatangi kantor dinas sosial didampingi oleh warga sebagai pemandu jalan. Pesta Napitupulu mengatakan dirinya sudah 5 bulan tidak mendapat bantuan berupa beras, ditambah 2 anaknya yang tidak mendapatkan bantuan untuk biaya pendidikan, sedangkan warga dengan kehidupan layak masih tetap mendapatkan bantuan. Selama ini dapat beras kami, tapi udah 5 bulan nggak dapat. Jadi Bapak sendiri marga apa, Bu? Sibarani. Itu sama juga seperti Ibu, dia penyandang disabilitas? Iya, tunanetra dua-dua suami istri. Tunanetra dua-duanya suami istri ya? Iya. Jadi Ibu tahu kenapa dalam 5 bulan terakhir ini Ibu nggak dapat? Nggak dapat kami, Pak. Apakah memang sebelumnya itu diberitahukan dari dinas sosial? Enggak. Enggak ya Pak? Iya Bu ya? Nggak ada. Jadi yang mau Ibu tuntut sekarang kemari seperti apa Bu? Kenapa nggak dapat beras kami, Pak? Oh, jadi Ibu punya anak berapa? 2. Ya anak 2 udah sekolah? Udah sekolah SMA 1 tapi SD 7 1. Tapi dari sekolah nggak dapat, Pak. Nggak dapat juga ya Bu ya? Enggak, Pak. Berdasarkan keterangan Dinas Sosial Kabupaten Toba, diketahui bahwa nomor induk keluarga Pak Sutri tersebut memiliki data ganda sehingga bantuan tidak dapat diproses. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba Raja Epan Sinurat ketika ditemui di kantor Bupati Toba berjanji akan memeriksa kebenaran hal tersebut dan apabila ada kesalahan validasi data akan segera diperbaiki. Kita akan tetap menerima keluhan-keluhan masyarakat. Yang pertama nanti kita akan cek kebenarannya masalah administrasi kependudukan. Masalah kependudukannya, masalah KK-NIK-nya. Apabila memang nanti tidak valid atau tidak link, kita akan perbaiki. Kemudian kita akan masukkan di dalam usulan kita nantinya untuk di DTKS. Memang kita selalu sekarang tetap untuk melakukan penyempurnaan daripada data-data. Ke depan masih ada lagi seperti itu, kita tetap melakukan perbaikan-perbaikan data. Jadi kita juga melibatkan daripada TKSK untuk perpanjangan tangan kita yang dari dinas sosial yang ada di kecamatan, bekerja sama nanti dengan operator 6NG bila ada yang meninggal atau data ganda atau NIK-nya juga yang tidak valid, supaya ke depan kita berupaya supaya data kita semakin bagus. Menanggapi hal tersebut, Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan akan segera memanggil dinas sosial untuk menjelaskan masalah tersebut. Kami tadi ada temukan tadi di dinas sosial bahwa penerima BST dan BPNT ada yang datang dari ke dinas sosial bahwa mereka itu tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, Pak. Sementara dari TKSK untuk mendata ini, sementara gaji mereka di TSK ini digaji pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, gimana tanggapan Bapak terkait itu? Kenapa sampai bisa dari masyarakat tersebut yang tidak dapat, sementara dulunya mereka sudah dapat Pak, sekarang tidak dapat, gimana Pak? Ya nanti saya koordinasikan dulu dengan kebenarannya ini. Nanti saya panggil dulu dinas sosial dan saya suruh mereka menjelaskan itu nanti ya. Sana di kelemahan di mana supaya itu bisa diperbaiki. Oke Pak. Ya? Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sungguh sangat ironis, bendera merah putih lambang negara Republik Indonesia yang terlihat lusuh dan koyak masih terpasang dan berkibar di depan Puskesmas Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Diduga seakan tidak memperdulikan bendera merah putih selaku lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, pihak Puskesmas Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tidak mengganti bendera yang dalam kondisi lusuh dan koyak tersebut dengan yang layak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, setiap warga negara Indonesia wajib memasang bendera dalam kondisi baik, tidak lusuh maupun robek dan luntur. Ancaman pidananya itu pun diatur dalam pasal 24 huruf C yang isinya mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam dengan ketentuan pidana pasal 67 huruf B. Apabila dengan sengaja mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam, dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Menurut Dr. Syafitri Wardani, Kepala Puskesmas Securai ketika dikonfirmasi tidak berada di tempat. Ketika dihubungi via handphone mengatakan, kondisi bendera merah putih koyak tersebut selama ini tidak diperhatikannya dengan alasan banyak kegiatan lain. Selaku kepala puskesmas 3 bulan. 3 bulan dok ya. Jadi tanggapan dokter lah itu salah nggak kira-kira bendera koyak itu terpasang di puskesmas Securai dok? Salah lah, kan saya bilang saya akui kesalahan saya. Saya tidak teliti melihatnya yang depan, malah nggak saya perhatikan. Iyalah, karena saya pun nggak perhatikan saya. Kalau nggak bapak bilang pun, makanya akhirnya kan bapak bilang, makanya saya tanya lagi sama petugasnya. Kalau memang bendera depan, iya dok, ya sama saya marahi juga lah petugasnya, kenapa nggak kalian bilang, kan gitu. Sementara itu, Dedi Kaisa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, yang juga dapat dihubungi melalui via handphone mengatakan, kejadian ini sangat kurang etis, apalagi bendera merah putih tersebut terpasang di depan instansi. Memang kan begini, itu sebetulnya wajib. Pagi dinaikkan, sore diturunkan. Itu gitunya tuh. Berarti kan kalau tidak jam kerja itu diturunkan. Kalau di instansi pemerintahan yang berlaku bendera itu kan di waktu jam kerja, jadi hari kerja. Iya betul. Cuman pagi dipasang, sore turunkan. Berarti kan itu nggak pernah diturunkan ketua, maka nggak ketahuan itu bendera itu koyak ketua kan? Berarti ya kurang apalah berarti itu puskesmasnya, ya kan? Selaku DPR bagaimana tanggapan ketua gua? Ya kalau menurut aku ya kurang etis aja, kurang baik lah. Kurang baik ya. Ke depannya diperbaiki lah. Itu ketua. Diharapkan kepada petugas kepolisian dan koramil setempat dapat memberikan pembinaan hingga sanksi hukuman, khususnya kepada kepala dan perangkat Puskesmas Securai agar mengerti dan menghargai lambang negara. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menu khas pakat yang terbuat dari rotan hutan belantara di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara ini ternyata masih menjadi buruan pembeli untuk menu berbuka puasa. Rasanya pahit di lidah, namun akan sedikit manis pada ujungnya. Bulan Ramadan yang hadir 1 tahun sekali selalu menjadi momen yang dirindukan, termasuk menu kuliner khas bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Menu unik khas Ramadan dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, ternyata masih menjadi buruan pembeli untuk menu berbuka puasa, yaitu pakat. Pakat terbuat dari rotan muda yang dibakar. Rotan berusia muda ini dibakar lalu dikupas dan diambil bagian dalamnya yang berwarna putih. Pakat memiliki rasa pahit dan manis di ujungnya. Hendri mengatakan bahwa penjualan pakat untuk tahun ini sama seperti tahun sebelumnya. 500 batang pakat atau 250 bungkus pakat seharga Rp5.000 per bungkusnya habis terjual dalam 1 hari. Gimana bang? Lagi penjualan 1 hari ini bang? Ya kira-kira mantap lah, laris. Karena orang rame ya kan. Biasanya bang berapa laku bang per hari bang? Oh paling tidaknya ada yang 500 biji lah. 500 bungkus? Biji, bungkus, berarti 250 bungkus itu. 250 bungkus ya? Harganya per bungkus kan? 5.000 sebungkus. Sangat terjangkau kan? Ini sengaja dibakar ini bang, yang biar mudah. Iya, ini bakar kayu api. Bakar apa itu? Biar nggak robot tempelnya ya bang ya? Iya.
Salah seorang pembeli mengatakan pakat sudah menjadi menu utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain murah, khasiatnya juga bisa menghilangkan asam urat dan rematik. Ada manisnya, Bu? aja. Ini udah makan tradisional di Padang Bolang ya, Bu? Oh iya, ini yang paling utama. Harganya berapa, Bu, tadi? 5.000. Terjangkau ya, Bu? Ya? Khasiatnya ini gimana, Bu? Oh, ini obat rematik. Rematik. Terus? Asam urat. Asam urat ini. Kalau mah kumat. Oh, bisa juga untuk obat mah ya, Bu? Tidak. Bisa lah kumatnya itu kalau makan kumatnya, ini. Oh. Ya udahlah. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.